Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dias Krisna, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Sedikit pengetahuan saja, dalam dunia ekonomi syariah itu cukup berbeda dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional. Namun jika kita lihat dari sudut pandang keilmuan, ekonomi syariah juga dapat disejajarkan dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Perkembangan ekonomi syariah juga sedang digencarkan oleh pemerintah Indonesia belakangan ini. Pasalnya, ekonomi syariah dinilai bisa memberikan dampak positif bagi stabilitas moneter, sistem keuangan, dan kesejahteraan masyarakat. Tapi di balik itu semua, perkembangan ekonomi syariah tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapannya di lapangan. Dalam rangka menyelesaikan hambatan yang ada, maka diperlukan berbagai perangkat aturan dan juga regulasi. Untuk itu, izinkan saya di video kali ini untuk membahas mengenai hambatan dalam perkembangan ekonomi syariah, yang tentunya nanti juga akan saya paparkan mengenai solusi-solusi apa yang bisa saya berikan atau yang bisa saya tampilkan di video kali ini. Baik, langsung saja kita ke materi kita yang pertama, yaitu mengenai hambatan apa saja sih yang ada dalam perkembangan ekonomi syariah. Let's check this out. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai hambatan dalam perkembangan ekonomi syariah. Ada beberapa yang akan saya uraikan di sini, yaitu yang pertama mengenai permodalan. Dalam bayangan saya, permodalan menjadi salah satu faktor utama dalam hambatan di ekonomi syariah. Karena salah satunya yaitu tingkat kepercayaan dan pengetahuan masyarakat terhadap industri syariah maupun konvensional. Sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa industri syariah dan konvensional itu sama. Kemudian selain faktor kepercayaan atau keyakinan, faktor lain yang mempengaruhi terkendalanya modal oleh bisnis syariah adalah sifat mayoritas kaum muslimin yang masih mementingkan faktor keuntungan yang besar, sehingga mereka lebih memilih bisnis yang paling menguntungkan tanpa mempertimbangkan aspek syariahnya. Yang kedua, ada peranti moneter. Peranti moneter atau perangkat moneter yang masih dianggap berpihak pada acuan bunga yang dianggap riba berakibat pada belum mampu terpenuhinya kebijakan moneter dan kebijakan bisnis syariah. Belum semua perangkat moneter yang dijalankan oleh otoritas kebijakan moneter sepenuhnya berprinsip syariah. Hal inilah menjadi salah satu tugas yang nantinya bagi para pemangku kebijakan moneter untuk menjalankan instrumen kebijakan moneter yang berprinsip syariah. Yang ketiga, ada jaringan bisnis. Perkembangan jaringan kantor dari sektor keuangan syariah masih harus dikembangkan. Tujuannya yaitu untuk mendukung pelayanan dan memudahkan bagi masyarakat dalam menggunakan jasa keuangan syariah. Selain dari jaringan kantor, jumlah pelaku bisnis di sektor non-keuangan juga menjadi salah satu faktor yang menghambat perkembangan jaringan bisnis syariah ini. Kemudian akibat dari minimnya hal itu, jumlah pelaku bisnis syariah di luar sektor keuangan berdampak pada kerjasama yang dijalin tidak bisa berkembang pesat. Kemudian berikutnya yang keempat, ada sosialisasi. Sebenarnya kegiatan sosialisasi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab bagi pelaku bisnis syariah saja, tetapi bagi semua kalangan masyarakat yang sadar dan paham akan pentingnya bisnis syariah bagi perekonomian dan juga kemaslahan masyarakat bisa melakukan sosialisasi tersebut. Yang keempat, ada sosialisasi. Sebenarnya kegiatan sosialisasi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab bagi para pelaku bisnis syariah saja, tetapi bagi masyarakat yang paham dan tahu pentingnya bisnis syariah bagi perekonomian dan juga kemaslahatan masyarakat bisa melakukan sosialisasi terhadap warga sekitarnya yang belum tahu mengenai apa sih pentingnya ekonomi syariah ini agar dapat membantu perkembangan ekonomi syariah di lapangan dan kedepannya. Yang kelima dan yang terakhir menurut saya yaitu ada pengawasan. Karena setiap peraturan yang telah dikeluarkan dan diberikan izin terhadap pelaksanaan kegiatan ekonomi yang berprinsip syariah harus mendapatkan pengawasan secara periodik dari pihak yang berwenang.
Karena hal ini bertujuan untuk mengawasi bahwa sektor yang telah mendapatkan izin operasional secara syariah tidak melanggar prinsip-prinsip atau aturan syariah yang telah ditetapkan agar bisa berjalan sesuai peraturan dan sesuai rencana yang sudah direncanakan. Oke, baik, itu sebagian dari hambatan dalam perkembangan ekonomi syariah. Tentunya saya di sini juga akan memaparkan beberapa solusi untuk hambatan-hambatan yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk itu lanjut kita kepada materi yang kedua. Let's go. Baik, langsung saja kita pada materi kedua, yaitu solusi dalam perkembangan ekonomi syariah. Di sini ada beberapa solusi yang saya akan paparkan. Yang pertama ada pada fokus pada pengembangan. Fokus pada pengembangan titik beratkan pada pasar dan produk. Tujuan dari strategi tersebut adalah untuk mencetak produk lembaga keuangan syariah yang kompetitif dan mampu membuat instrumen perbankan yang tingkat likuiditasnya tinggi. Maksud dari likuiditas tersebut adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana dengan segera dengan dana yang sesuai. Strategi yang kedua di sini ada pengembangan sumber daya manusia. Dapat dikatakan pengembangan SDM di Indonesia dapat dilakukan menggunakan market empowerment-nya. Dapat dilakukan dengan mendorong sektor pendidikan untuk melatih tenaga kerja agar lebih memahami syariah Islam, sehingga SDM yang mengelola perbankan syariah ke depannya bisa lebih kompeten, lebih paham tentang ekonomi syariah. Strategi yang ketiga yaitu ada cara lebih menguatkan pengawasan. Sebenarnya cara ini dilakukan dalam berbagai bagian, baik dalam pengelolaan, pendanaan, hingga pemanfaatan peran zakat bagi masyarakat. Karena fakta di lapangan yang saya tahu, pembagian zakat ini kadang tidak tepat sasaran, yang harusnya untuk rakyat miskin atau janda-janda yang sudah tua. Malah orang-orang yang masih mampu itu masih mendapatkan zakat. Nah, disinilah pentingnya penguatan pengawasan tersebut. Sebenarnya tidak hanya dalam hal zakat saja, tapi dalam hal lain yang berbau ekonomi syariah. Cara yang terakhir dari saya yaitu pengharapan pengambilan kebijakan moneter di Indonesia melalui otoritas yang dimiliki oleh Bank Indonesia dan OJK yang harus menyuarakan tentang konsep industri keuangan yang efisien dan tidak bertentangan dengan agama Islam secara global. Metode yang dapat dipakai adalah dengan membangun kerjasama dengan otoritas moneter di negara lain yang support dengan sistem keuangan syariah. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyimak sedikit materi yang saya paparkan. Demikianlah informasi yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata, kurangnya informasi atau kekeliruan informasi yang saya sampaikan. Tujuan saya di sini untuk belajar bersama. Tolong tinggalkan komentar di bawah apabila ada sanggahan-sanggahan dari teman-teman sekalian. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video saya di sesi berikutnya. Goodbye.